Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Asdaningrum. Saya adalah salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Semarang yang unit kerjanya di SD Negeri Saman 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Atika, guru sama-sama guru di SD Negeri Saman 1. Silahkan Bu Atika untuk bisa memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Atika Rusdina, biasa dipanggil Bu Tika. Saya adalah rekan sejawatnya Bu Anissa. Sudah bisa dimulai Bu Atika? Sudah Bu Nisa. Halo Bu Tika, apa kabar nih hari ini? Halo Bu Nisa, Alhamdulillah kabar baik. Bu Nisa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga kabar baik nih ketika Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali yang rencananya nih besok hari Sabtu saya akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi besok saya akan melakukan observasi pada saat Bu Atika melakukan pembelajaran, begitu ya Bu Atika ya. Kemudian sebelumnya kita ngobrol dulu ya Bu Atika ya. Persiapan untuk besok, jadi begini Bu Atika. Tujuan dialog dari kita pada siang hari ini adalah agar kita dapat berbagi ilmu, pengalaman, agar besok ketika kita masuk untuk melakukan supervisi pembelajaran Bu Atika sudah mempersiapkan semuanya dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan anak-anaknya juga antusias aktif begitu Bu Atika. Setuju Bu Tika? Setuju Bu Nisa. Rencananya nih Bu Tika, apakah sudah dipersiapkan semuanya oleh Bu Tika? Insya Allah sudah Bu Nisa. Ya, kalau sudah dipersiapkan oleh Bu Atika, apa saja sih persiapan yang telah disiapkan oleh Bu Atika untuk pembelajaran besok pada hari Sabtu? Jadi persiapan saya besok hari Sabtu itu saya sudah mempersiapkan RPP dan media pembelajarannya Bu Nisa. Oh iya, jadi Bu Atika telah mempersiapkan RPP dan media pembelajarannya ya Bu Atika ya? Betul sekali Bu Nisa. Kemudian nih, Bu Atika akan mengajarkan materi apa dan mata pembelajaran apa besok? Kebetulan saya di Sahabat 1 kan mengajar bahasa Inggris dan hari Sabtu itu saya mengajar di kelas 3 materi food and drink atau makanan dan minuman. Oh iya, berarti mata pelajaran yang akan diajarkan adalah pelajaran bahasa Inggris, Ya. materinya tentang food and drink. Yes. Gitu ya Bu Atika ya? Yes, betul sekali Bu Nisa. Kemudian, metode apa ini yang akan Bu Atika laksanakan untuk besok? Ya. Berdasarkan dari observasi saya di anak-anak dulu waktu di kelas 2, insya Allah besok saya akan menerapkan metode cooperative learning Bu Nisa. Luar biasa sekali Bu Atika. Jadi Bu Atika memilih metode pembelajaran cooperative learning, begitu ya Bu Atika ya. Kemudian ketika langkah-langkah apa yang sudah Bu Atika rencanakan untuk pembelajaran besok pada hari Sabtu ini? Jadi seperti biasa Bu Nisa, dalam pembelajarannya saya akan melaksanakan doa sebelum dan sesudah, kemudian apersepsi, kemudian ice breaking. Nah setelah itu saya akan bernyanyi bersama anak-anak tentang materi pembelajaran food and drink. Setelah menyanyi kemudian saya menjelaskan materinya dan saya mengajak siswa untuk bermain game maju ke depan dengan media yang saya telah persiapkan. Kemudian yang terakhir saya lakukan adalah evaluasi. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu Atika. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang akan Bu Atika laksanakan ada doa, apersepsi, ice breaking, kemudian akan mengajak siswa bernyanyi tentang food and drink, menjelaskan siswa maju ke depan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Luar biasa sekali ini Bu Atika. Oh iya, itu kan langkah-langkah yang akan Bu Atika rencanakan untuk besok Sabtu ya. Setelah tadi Bu Atika menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, kira-kira nih Bu Atika, dalam proses pembelajaran, ada tidak kendala atau masalah yang kemungkinan akan muncul pada saat supervisi akademik besok? Sepertinya ada bisa. Ada ya Bu Atika ya? Lalu apa sih kira-kira kendalanya Bu Atika? Kalau saya lihat waktu anak-anak tersebut di kelas 2 itu luar biasa ramai sekali Bu Anissa anak-anaknya. Dan ada beberapa siswa juga yang membacanya itu belum lancar. Jadi kendalanya adalah anak-anak itu ramai dan ada beberapa siswa yang belum lancar membaca. Yes. Seperti itu ya Bu Atika ya? Iya bisa. Kemudian, apakah ada
kendala yang lain Bu Atika? Sepertinya baru itu saja Bu Nisa. Iya, jadi kendalanya cuma baru itu ya. Anak-anak masih ramai, anak-anak belum lancar membacanya. Jadi masih ada beberapa anak yang belum lancar membaca ya Bu Atika ya. Iya, betul sekali Bu Nisa. Dari kemungkinan masalah yang muncul, apa sih rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Atika untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi anak-anak yang ramai itu saya berpikir mungkin efektif jika nanti saya menyiapkan media yang menarik. Jadi ketika saya menjelaskan materi itu, saya memakai media itu agar menarik perhatian anak-anak dan mereka bisa lebih fokus agar tidak ramai begitu Bu Nisa. Oh iya, ya berarti Bu Atika akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, Yes, itu ya Bu Atika betul, ya. betul. Kemudian Ibu Tika, tadi kan anak-anak yang ramai sudah ya. Untuk anak-anak yang masih terkendala belum lancar membaca, bagaimana tindak lanjut dari Bu Atika untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau anak-anak yang belum bisa membaca itu insya Allah saya akan memberikan pendampingan khusus pada mereka Bu Nisa. Jadi untuk anak-anak yang belum lancar membaca, Bu Atika akan melakukan pendampingan khusus. Yes. Seperti itu ya Bu Atika ya. Wah hebat sekali nih Bu Atika, rencananya semoga berjalan dengan lancar. Pembelajaran kegiatan supervisi akademik saat saya melakukan observasi berjalan dengan efektif, kemudian tujuan pembelajarannya tercapai. Dan apakah Bu Atika sudah siap ini untuk supervisi besok hari Sabtu? Insya Allah saya siap Bu Nisa. Ya, luar biasa sekali. Bu Atika sudah siap untuk kita supervisi besok pagi hari Sabtu. Kemudian, apa nih Bu Atika kira-kira komitmen dari Bu Atika untuk pembelajaran besok hari Sabtu? Untuk pembelajaran hari Sabtu besok, komitmen saya tidak muluk-muluk. Saya ingin secepatnya mempersiapkan kebutuhan untuk pembelajaran. Mempersiapkan segala kebutuhan seperti itu ya Bu Atika betul ya. sekali Bu Nisa. Baiklah, hebat sekali Bu Atika ini, sukses selalu, semoga Amin. lancar dalam hal merencanakan maupun besok ketika kegiatan supervisi akademik. Sampai berjumpa untuk besok hari Sabtu ya Bu Atika ya. Oke, siap Bu Nisa. Assalamualaikum, terima kasih Bu Atika. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you.
minuman? Drink. Okay. Food. 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 Makanan. Makanan. Apa? Makanan. 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 Food. Makanan. Oke lagi. Drink. Drink. Sorry about food and drink. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, ya, lanjutnya Bu Tika, anak-anak tahu bagaimana mengucapkan food and drink, the kind of food and drinks, ya, food and drink, jenis-jenis food and drink in English, oke? Oke, jadi kalau kalian hari ini bisa mengucapkan berbagai makanan, berbagai minuman dalam bahasa Inggris, artinya kalian tuntas. Arjuna, artinya kalian apa Jun? Tuntas, oke? Oke? Are you ready guys? Oke, kurang semangat nih. Are you ready guys? I have many kinds of foods and drinks. What is this? Emang boleh sudah setahu ini? Apa nih? Sure. What is this? Ice cream. Good job. Kok kelas itu sudah pada pintar? What is this? Oh, do you like football? Yes. I like football very much. Yeah. And then, what is this? What is this? Do you like noodles? I like too. What is this? Oh, orange juice. Yeah, jus buah. Ada orange juice, ada strawberry juice, ada grape juice, ya. Apa? I have two kind of tea. This is hot tea, teh panas. And this is ice tea. Siapa yang di sini suka ice tea? Kalau Bu Tika sih sukanya hot tea, kan sudah ibu-ibu, ya. Kalau anak masih sukanya ice tea. Okay. And the next, what is this? Ada yang bilang bread, ada yang bilang fruit, ada yang bilang bread. Yang betul adalah bread. What is this? Do you like bread? Yes. Pakai selai apa? Kita coba dulu ya. 1, 2, 3. This is meatball. This is noodle. This is coffee. This is fresh. This is coffee. This is noodles. This is meatball. This is fresh. Kalau mau menanyakan makanan favoritnya temanmu seperti ini. What is your favorite food? Bagaimana ini? What is your favorite food? Nanti temanmu menjawab in English. My favorite food is. Kalau mau tanya minuman, what is your favorite drink? Bukan ditulis semuanya. Yang kolomnya saja. In bahasa, right? Not in bahasa. In English. What is your favorite? Yo, siapa bilang Pak? Yo, Fatin juga. Fatin. Okay, my favorite food is. Okay, tapi students, kalian hari ini sudah hebat sekali. Kolom yang tadi sudah kalian kerjakan nanti, ketika keluar untuk istirahat, bisa dikumpulkan ketika. Oke? Subhanallah wa bihamdika
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestiani Nurul. Saya adalah salah satu peserta calon guru penggerak CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang akan dibantu oleh teman saya. Saya sendiri, Anissa Lestiani Nurul, berperan sebagai coach. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Husdina, biasa dipanggil Kutika. Di sini saya sebagai coach dari teman sejawat saya, Ibu Anissa Listiani. Berikut ini adalah video pasca observasi kami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kemarin melaksanakan tahapan pra observasi dan melaksanakan observasi dengan Bu Atika sebagai coach dan didampingi oleh Ibu ini sebagai observernya. Berikut ini adalah percakapan pasca observasi yang akan kami sajikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Atika. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Anissa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Atika? Alhamdulillah luar biasa sehat. Bu Anissa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sudah sehat Bu. Begini Bu, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi yang dilaksanakan pada hari Senin ya Bu ya. Kemudian saya melaksanakan observasi di kelasnya Bu Atika pada hari Sabtu. Dan pada hari ini Kamis, saya akan melaksanakan percakapan observasi dengan Bu Atika yang akan didampingi dan diimbangi oleh Ibu sebagai observer. Apakah Bu Atika sudah siap? Insya Allah siap bisa. Siap-siap mulai saja Bu Atika. Jadi begini, apa yang kita pada hari ini adalah akan berdiskusi ngobrol tujuan kita pada hasil ini tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Atika selama di kelas. Pada saat saya melaksanakan observasi yaitu di kelas 3 dengan mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi food and drink itu ya Bu Atika ya. Bagaimana melaksanakan ketika saya melaksanakan supervisi ini mengamati pembelajaran Bu Atika selama di kelas. Tentunya perasaan saya saat itu ya, ketika Bu Anissa akan masuk kelas saya, tadinya saya senang ketika proses pembelajaran ternyata saya sebelum itu Bu Anissa karena biasanya kan tidak ada rekan guru yang mengamati gitu. Ya, saat itu Bu Anissa di situ saya agak grogi, jadi sepertinya ada beberapa bagian yang itu. Jadi Bu Atika merasa semangat sekali. Saya melihat Bu Atika ini hanya sangat semangat. Oleh sebab itu saya juga menunjuk Bu Atika karena semangatnya itu tadi. Akan tetapi setelah ada saya yang mengamati Bu Atika, nah sekarang kalau kita coba diceritakan observasi yang telah dilaksanakan oleh Bu Atika kemarin, pembelajarannya di kelas 3 dengan materi chemistry, mata pelajaran bahasa Inggris itu seperti apa coba Saya recalling ya Bu Anissa. Jadi pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin yang pertama saya melakukan pembukaan, setelah itu berdoa bersama-sama sudah, cek presensi juga sudah, ice breaking sudah, recalling materi sebelumnya juga sudah. Setelah itu saya memberikan materi inti dengan media gambar dan juga lagu sudah. Setelah itu karena bahasa Inggris ya ini pelajaran bahasa, jadi saya juga melakukan praktek, jadi anak-anak berdialog itu juga sudah. Namun ternyata di sesi yang terakhir ada yang tertinggal yaitu evaluasi, belum sempat ternyata saya itu bisa. Luar biasa sekali cerita dari Bu Atika. Saya juga sudah mengalami langsung. Betul sekali yang disampaikan Bu Atika, tadi ada pembukaan, inti, penutup, ada speaking, semua ada media, alat peraganya, gambar. Saya juga melihat berbagai macam metode, ada berbagai macam makanan, minuman yang sudah disajikan dengan anak-anak. Namun Bu Atika menunggu sebuah kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Atika laksanakan kemarin itu hal positif apa, keberhasilan apa yang sudah Bu Atika capai.
yang bisa. Jadi pembelajaran kemarin menurut saya hal positif yang sudah saya capai yang pertama yaitu saya telah melaksanakan diferensiasi konten dengan menggunakan media gambar untuk anak-anak yang mungkin saat itu belum bisa membaca dalam bahasa Inggris, saya menggunakan gambar. Kemudian saya juga menggunakan lagu, menyanyi. Jadi anak-anak yang kebetulan saat itu saya pernah diagnosis itu anak-anak ada yang suka menyanyi. Jadi mereka lebih mudah menerima kosakata baru dengan cara bernyanyi. Itu yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Yang kedua, saya juga telah menerapkan pembelajaran sosial emosional atau relasi. Jadi saya karena bahasa Inggris itu pembelajaran bahasa ya basicnya, jadi saya menerapkan mereka itu berdialog atau berinteraksi satu sama lain, melakukan interview satu sama lain. Jadi tidak hanya melulu menulis saja, tapi saya juga melatih anak-anak untuk bersosialisasi dengan menginterview temannya, menanyakan food and drink yang teman-temannya suka. Ya, luar biasa sekali Bu Atika. Jadi hal positif keberhasilan yang telah Bu Atika raih adalah satu, Bu Atika berhasil dalam menyediakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan diferensiasi konten. Bu Atika menyajikan gambar, saya lihat sendiri kemarin Bu Atika ada gambar food and drink, kemudian juga anak-anak bernyanyi, lagu, itu sudah termasuk diferensiasi konten dan tulisan, itu juga diferensiasi konten. Kemudian keberhasilan yang kedua, Bu Atika itu berhasil melatih keterampilan berrelasi anak-anak, yaitu pada saat kegiatan interview anak-anak bertanya antara satu dengan yang lainnya, apa makanan kesukaannya, apa minuman kesukaannya, itu Bu Atika ya. Luar biasa sekali Bu Atika, pembelajaran yang sudah Bu Atika terapkan, sudah mengandung pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran bersosial emosional, jadi sudah mengcover seluruh pembelajaran sehingga anak-anak itu yang memiliki kebutuhan, saya belajarnya seperti ini, saya belajarnya seperti ini, itu semuanya bisa tercover. Itu ya Bu Atika. Apakah tadi yang Bu Atika katakan kemarin yang sudah dilaksanakan itu sesuai dengan RPP dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Atika? Ya, jadi mulai dari awal kegiatan hingga inti alhamdulillah sudah sesuai RPP bisa. Namun yaitu tadi ada satu kegiatan yang terlewatkan, yaitu evaluasi, karena mengingat saat itu waktunya terbatas untuk memakai bahasa Inggris hanya 2 jam dan sudah waktunya istirahat. Jadi anak-anak konsentrasinya sudah dia, saya sendiri juga kalau teman-temannya istirahat, anak-anak masih belum istirahat, saya juga kasihan begitu, jadinya terlewatkan. Saya juga lupa untuk memberikan evaluasi formatif sederhana untuk materi yang saya ajarkan saat itu bisa. Jadi Bu Atika sudah melaksanakannya sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun sesuai dengan aja. Tapi ternyata meskipun sudah direncanakan ada yang terlewat begitu ya Bu ya. Sehingga kendala yang muncul yaitu satu tadi belum sempat melaksanakan evaluasi formatif anak-anak kelas 3 karena manajemen waktunya dan waktu istirahat anak-anak menjadi buyar, anak-anak ingin istirahat. Kemudian Bu Atikanya juga kasihan melihat anak kelas 3 apabila puasanya sudah istirahat untuk juga dulu, itu juga kasihan. Jadi kendalanya ya Bu Atika itu biasa. Lalu apakah ada kendala lain lagi selain evaluasi yang kelewat? Jadi selain evaluasi kelewat tadi, kendala lain yang saya alami saat itu bisa, yaitu saat kegiatan inti praktek berdialog bahasa Inggris. Saat itu saya merasakan tidak ramai sekali, ada yang naik kursi, ada yang jalan-jalan sangat jauh. Saat itu juga saya juga kesulitan dalam melakukan ketika dialognya benar-benar menggunakan bahasa Inggris atau tidak. Saya benar-benar ya perasaan saya saat itu gimana nih, kok anak bisa begini kayak gitu. Itu perasaan saya saat mereka praktek kegiatannya biar bisa saja. Jadi kita kemudian kendala yang kedua yaitu anak-anak yang pada saat kegiatan pembelajaran diskusi, anak-anak yang cek, ada yang lari-larian, ada yang keliling dan lain sebagainya. Itu kendala yang kedua yang kita. Lalu menurut Bu Tika,
kenapa sih kendala itu bisa muncul, kenapa kok evaluasi itu bisa melekat. Ya, evaluasi itu menurut saya karena saya kurang tegas dalam pembagian waktu. Berarti problem saya saat itu manajemen waktu. Kalau untuk yang kedua, yang anak-anak lari-lari itu saat melakukan praktek itu, menurut saya kendalanya karena saya tidak membagi mereka dalam bentuk grup. Andaikan saja saya saat itu membagi dalam grup, mungkin tidak serenyang saat itu. Jadi menurut Bu Atika, kendala itu bisa muncul karena satu, Bu Atika kurang manajemen waktu, yang kedua ternyata belum dibentuk grup, ya, belum dibentuk kelompok-kelompok sehingga anak-anak belum fokus mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dalam pelajaran. Lalu setelah mengetahui penyebabnya itu adalah manajemen waktu, belum dibentuk kelompok diskusi, belum dibentuk grup, lalu kira-kira rancangan aksi rencana yang akan dilaksanakan Bu Atika untuk mengatasi kendala-kendala tersebut kira-kira apa? Ya, jadi Bu Nisa setelah saya melihat video yang Bu Nisa share untuk saya evaluasi secara mandiri, untuk permasalahan yang pertama yaitu evaluasi, mungkin saya bisa lebih tegas dalam pembagian waktunya, seperti rencana yang sudah saya susun sebelumnya dengan Bu Nisa saat observasi dulu. Saya lebih tegas, mungkin saatnya mereka berdialog, saya batasi waktunya sampai hanya 30 menit. Nah, itu saya batasi. Setelah itu 15 menit kemudian saya bisa dengan tegas menyetop anak-anak untuk melakukan evaluasi formatif sebenarnya dari materi yang saya ajarkan. Dan kemudian untuk yang anak-anak lama ini saat itu, yaitu untuk evaluasi saya, ketika praktis dialog seharusnya saya menyiapkan tempat, menata tempat untuk mereka berdiskusi. Saya bisa membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil, misalkan satu kelompok ada 5 anak. Nah, itu dalam satu kelompok tersebut saya bisa menunjuk atau mereka bisa menyepakati siapa ketuanya agar bisa mengontrol anggota-anggotanya dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Sehingga saya juga bisa memantau, oh anak ini bisa bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, oh anak ini belum bisa, saya bisa memantau, bisa mendampingi anak yang belum bisa berdialog dengan bahasa Inggris. Tidak seperti kemarin itu, karena satu kelas tidak saya beri kelompok, kan mereka orang-orang mengerti mana yang mau saya pantau ini, karena semuanya ada yang naik meja, ada yang di sana tidak menggunakan bahasa Inggris, dia tidak menggunakan bahasa Inggris, saya mau menggunakan yang mana, saya kurang cakap saat itu tulis. Jadi rencana aksi yang akan dilaksanakan Bu Atika adalah manajemen waktu 30 menit untuk menyelesaikan diskusi, kemudian setelah itu akan melaksanakan hal yang evaluasi. Jadi untuk kendala yang pertama sudah teratasi, ya, sudah mengetahui solusi rencana aksi yang akan dilaksanakan. Untuk kendala yang kedua mengenai anak-anak yang masih lari-lari, anak-anak yang masih jalan-jalan, masih belum menggunakan kosakata bahasa Inggris, Bu Atika akan membentuk sebuah grup kelompok yang terdiri dari 5 orang, yang mana salah satu menjadi ketua. Nanti ketua akan menyampaikan menggunakan kosakata bahasa Inggris hasil diskusi dari kelompok tersebut. Luar biasa sekali Bu Atika rencana yang akan Atika laksanakan, yang akan Atika terapkan di kelas 3 itu sangat luar biasa, sangat inspiratif dan kreatif, sehingga anak-anak nanti bisa belajar bahasa Inggris dengan aktif. Harapannya evaluasi juga nanti dia sampaikan, harapannya nanti tidak ada lagi anak-anak yang lari-larian seperti dia atau tidak bisa. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan Bu Atika rencana aksi yang baik Bu Atika susun? Karena kebetulan ini untuk pembelajaran kelas 3 adalah hari Sabtu, jadi saya merencanakan perencanaan yang tadi saya sampaikan itu hari Sabtu minggu ini bisa. Jadi Bu Atika akan melaksanakan rencana yang telah Bu Atika susun tadi besok hari Sabtu, ya sudah hari Kamis, berarti tinggal Jumat Sabtu 2 hari lagi ya. Insya Allah bisa. Saya doakan semoga dalam pelaksanaannya nanti berjalan lancar, sehingga nanti anak-anak kelas 3 bisa belajar bahasa Inggris dengan menyenangkan, evaluasinya tersampaikan, anak-anak bisa aktif, terkendali, bekerja sama dengan kelompoknya bisa efektif. Ya.
Betul sekali, Bu Nisa. Terima kasih Mbak Atika atas waktunya pada siang hari ini. Kemudian lancar, sukses selalu untuk Bu Atika, semangat terus dalam mengajar. Amin. Terima kasih Bu Risa juga sudah mengevaluasi saya. Semoga menjadi bahan evaluasi saya untuk semakin lebih baik dalam mengajar. Salam Mbak Atika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi adalah percakapan pasca observasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.